Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Lazuardi dari kelas 12 IPA 2 absen 22. Saya ingin menjelaskan Kabinet Burhanuddin Harahap yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1956. Selamat menyaksikan. Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada periode 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Latar belakang Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti Kabinet Ali Sastro Midjoyo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Lalu, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan 3 nama calon formatur kabinet baru, yaitu ada Wiropo, Sukiman, dan Asaat. Namun, ketiga calon ini justru sepakat untuk memilih Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Tetapi, karena saat itu Muhammad Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Muhammad Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet. Ditunjuknya Burhanuddin Harahap sebagai formatur kabinet ini karena ia merupakan salah satu anggota yang tergabung di Partai Masyumi. Partai Masyumi menjadi salah satu partai Islam yang paling berpengaruh di tingkat pemerintahan. Untuk memutuskan siapa yang akan menjadi formatur kabinet baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu melalui perdebatan yang panjang. Sampai akhirnya Muhammad Hatta memutuskan untuk memilih Burhanuddin Harahap. Awalnya Burhanuddin Harahap menolak permintaan dari Muhammad Hatta lantaran ia merasa tidak siap untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang melanda. Masalah perekonomian, ketahanan, dan keamanan. Namun, usulan dari Muhammad Hatta ini diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. Dengan perasaan ragu yang dirasakan Burhanuddin, akhirnya ia bersedia menerima amanat dari Muhammad Hatta. Tanggal 12 Agustus 1955, resmilah dibentuk Kabinet Burhanuddin Harahap. Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gede Agung. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo. Yang ketiga, Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap. Yang keempat, Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata. Yang kelima, Menteri Penerangan Syamsuddin Sultan Makmur. Yang keenam, Menteri Keuangan Sumitro Jojo Hadikusumo. Yang ketujuh, Menteri Perekonomian I.J. Kasimo. Yang ke-8, Menteri Pertanian Muhammad Sarjan. Yang ke-9, Menteri Perhubungan H. Lao. Yang ke-10, Menteri Muda Perhubungan Asrarudin. Yang ke-11, Menteri Pekerjaan Umum Panji Suroso. Yang ke-12, Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana. Yang ke-13, Menteri Sosial Ada Sudipjo. Yang ke-14, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan R.M. Suwandi. Yang ke-15, Menteri Agama Muhammad Ilyas. Yang ke-16, Menteri Kesehatan J. Leimena. Yang ke-17, Menteri Agraria Gunawan. Yang ke-18, Menteri Negara ada Abdul Hakim, ada Sutomo, dan ada Gumala Ajaib Nur. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama itu mengembalikan kewibawaan atau gezak moral pemerintah. Contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru. Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang kelima, memberantas korupsi. Yang keenam, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang ketujuh, memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Pencapaian Burhanuddin Harahap. Yang pertama, berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955. Yang kedua, pembubaran Uni Indonesia Belanda yang disetujui Sultan Hamid II selaku Ketua Republik Indonesia Serikat.
Yang ketiga, pemberantasan korupsi sehingga puluhan penjabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer. Yang keempat, terbentuknya tuntutan Aceh untuk jadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian utara. Yang kelima, berdirinya USU di Aceh dan Sumut sebagai lembaga pendidikan. Kabinet Burhanuddin Harahap pun resmi bubar pada tanggal 3 Maret 1956 karena tugas-tugasnya telah tercapai dan selesai. Baik, untuk sekiranya dari saya cukup. Apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.